warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Ayat ini tiap pekan diucapkan oleh para khatib di mimbar. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, dasat latif, kamu mengaku Islam, kamu mengaku agamamu agama Islam, tapi belum tentu kita mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya suka terima buat sogo serangan fajar. Kau tepuk tangan baru kau sudah itu pelakuna. Woi, woi, Bapak Ibu yang kuperas cari. Orang datang sosialisasi banyak iro. Ya mana nih maka sholat. Ibu bapak, umat Islam di Indonesia 88%. Berarti kalau negara kita ini banyak pemimpin yang tidak beres, itu berarti yang mayoritas itu yang salah memilih pemimpin. Maka saudara-saudara sekalian, jangan kau peras calegmu. Caleg juga jangan kau sogok rakyatmu. Setuju? Setuju? Maka kalian pilih pemimpin anggota DPR bukan karena satu partai, bukan karena keluargamu, bukan karena tetanggamu, bukan karena tim sukses. Ada tim sukses di sini. Hati-hati, kalau disuruh ku baleho 5 ku bikin, padahal 10 disuruh bikin. Ya, pilihlah dia yang kamu yakin dia bisa menyelamatkan kalian dan bangsa Indonesia. Kalau kau memilih pemimpin dan anggota DPR yang baik, bukan cuma kamu yang bisa nikmati, tapi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak dan cucumu nanti tidak susah cari lapangan kerja. Sekarang banyak sarjana menganggur. Hampir setiap rumah ada sarjana menganggur. Apa sebabnya? Karena kamu salah memilih pemimpin dan caleg. Hah? Hoi! Hoi! Pakai! Mas kayak mau disogo. Ah, kalau ada datang sogo kok kasih viral ini. Hai guys, inilah caleg yang mau disuarakan guys. Kayak TV siapa? Ya, bisa, bisa, bisa. 100 ribu bisa 500. Yang TV. Pak, jaga. Yang itu lah. Waqala ila bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam politik, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Hati-hati.
mendekati pencoblosan banyak politisi langsung kayak ustaz penampilannya. Pakai songkok, pakai gamis, pakai sarung keluar masuk masjid supaya dicoblos. Bagi-bagi kartu nama, ini kartu namaku, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, nanti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Maka mudah-mudahan pemilu akan datang, kita semua umat Islam memilih pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ila bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu pernah lihat hujan? Pernah lihat hujan? Ada yang bisa hitung? Ada. Ada yang bisa hitung air hujan? Bisa. Kenapa? Ini biar banyak kalau jatuh satu-satu. Ini banyak jumlahnya, bareng-bareng turun, banyak dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi kata Nabi, ada pahala yang kalau kau lakukan jumlahnya lebih besar daripada air hujan yang turun. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadaku, aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang Allah turunkan kepada. Maka kalau berkumpul seperti ini, jangan pelit bersalawat. Maka saya mengajak kita bersalawat. Bisa? Bisa? Kita dengar dulu di mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita bertanding malam ini. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita kasih kesempatan dulu ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu ras terkuat di dunia. WC kanan belok kiri. Begitu ditegur, kenapa kau belok kanan? Nabi bilang, kenapa WC-mu belok kiri? Nabi bilang, jangan kau lihat WC, dia kusir. Ayo kau. Memang kuat ini ibu-ibu. Sudah dikasih alis yang baik sama Allah, narkoba lagi. Kau ketawa cowok, bapak-bapak baru 1000 begitu. Kau diam dulu ya, diam dulu bapak-bapak. Ibu tuh, ayo salawat bareng-bareng. Ya. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Oke, mantap. Ibu bapak-bapak, ayo bos, yang mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo bapak-bapak, lanjutkan kerja-kerja memang kok. Kalau kau sudah dimarahi tadi malam, hari ini kau lampiaskan. Kau kasih keluar suara besar-besar. Ayo, ayo. Salatullah. Salamullah. Masya Allah. Ala Toha. Salatullah. Salamullah. Masya Allah. Nilainya 9,7. Mantap. Kau diam semua, diam semua, diam. Kita dengar ini di atas. Diam kok. Kita dengar ini wali kota dan saudara-saudaranya ya. Kau diam. Kau lihat ini wali kotamu. Ayo Pak. Dan Forkopimda. Ayo. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Ini beliau yang undang Kalau 99,2 dapat honorku. Ayo kita bareng-bareng semua. Yang di atas, di bawah, perempuan, laki-laki semua. Ayo kalau bisa kasih nyala bisnisnya HP.
Ya. Salatullah. Salamullah Ayo katakan ala toha. Salatullah Salamullah ala yasin. Habibullah Tawassalna Bismillah Wabil hadi Rasulillah wa Kulil mujahidin lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekarang simpan HP. Siapa yang pegang HP selama ceramah doakan suami ibu kami tadi. Jadi kenapa kayak gembira? Diam ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dari istimewa yang kita hormati, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang juga kakaknya Pak Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, Haji Rahmat Masud tunggu dulu. Itu bagus sekali. Kok kira dapat pidato? Beserta istri Ibu Haja Lena yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tadi diingin tapi begini, mantap dong. Ibu bapak dan bapak-bapak hadirin, saya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu namanya, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu namanya bapak. Ibu bapak, ada juga Pak Kumis ya, ketua DPRD Kota Balikpapan. Hah? Yo kawan saja. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang masih dalam rahimnya baru 4 bulan meninggal. Bapak masih dalam rahim. Lahirlah dia dalam keadaan yatim. Baru 4 hari disusui oleh ibunya, dibawa lagi keluar desa, diambil oleh ibu susunya namanya Khalimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun kembali ke ibunya, diambil oleh ibunya Siti Aminah, dan setelah itu usia 6 tahun wafat lagi ibunya. 6 tahun sudah jatuh muda, diambil oleh pamannya. Siapa namanya pamannya? Jadi banyak yang tidak tahu toh. Saya buat kecil, coba saya tahu dalam itu kami. Kenapa? Karena mamaku perkenalkan Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya siapa namanya terakhir? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya. Siapa namanya? Abdullah nama ayahnya. Di Balikpapan atau Bugis. Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Pak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa angkat? Pak Wali Kota atau tidak? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu. Dari lagu itu kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Dari lagu itu kita tahu apa tugasnya jadi Nabi, apa tugasnya jadi Rasul. Siapa yang angkat? Allah.
Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu. Lagu-lagunya itu sekarang apa? Cikini, apa? Kape, apa capek cikini? Aku capek gara-gara dia. Aku bilang, kenapa Dana bilang Jakarta di Bali kapan? Itu ya. Nah sekarang anakku diajar, bukan lagi lagu yang dulu. Apa lagunya kepada anak kecil? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dari lagu itu ditahu. Oh, berapa nanya Nabi? 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa pertama? Qasim. Itu lagu-lagu dulu. Lagu-lagu yang saya ajarkan anak saya sekarang. Lagunya anak kita sekarang apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas berdomong. Karena kepalamu disimpan di kakimu. Ya. Nah, itu Bapak saudara-saudara sekalian. Maka untuk mengetahui sisi kehidupan Nabi, kita adakan maulid. Maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai baru-baru saya ke Malaysia ke Kuala Lumpur, itu sama temanya. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Bagaimana kau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kau contoh Nabi kencing kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Bagaimana kau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Maka inilah semuanya kita datang peringatan maulid untuk apa? Dengan kisah Nabi, mudah-mudahan kisah itu kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya tanya, ibu-ibu kau datang ke sini untuk apa? Telur. Dan anak bos butuh telur. Siang malam telur aja lebih kilotannya. Ini tidak cukup dibagi-bagi. Mau lihat dasar lagi, apa kelebihannya ini? Ustaz pendek, jelek, hitam. Maka kita datang maulid untuk apa? Wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat yakin langkah-langkah kaki ibu meninggalkan rumah, naik motor, naik mobil, jalan kaki, kempes ban mobilmu, itu nanti akan menjadi saksi betapa kalian mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ada tuh dia bikin maulid berjaya berkumpul ceweknya. Ini dan bilang pacaran sarki. Ada pacaran sarki cakap. Ada itu. Hei, yang boncengan sama cowoknya hari ini, yang kau pulang sama cowokmu. Nanti nak kasih tikung mau ke jalan lain. Ya. Ya baru kau gitu namanya. Ya, maka kita datang sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada usia Nabi, usianya 6 tahun wafat diambil oleh pamannya. Baru kasihan 2 tahun bersama pamannya, kakeknya Abdul Muttalib diambil oleh paman, meninggal lagi kakeknya. Kemudian usia 12 tahun Nabi pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Apakah Nabi berdagang pakai pesawat? Ya. Nabi berdagang pakai onta di tengah padang pasir sampai di Syam, dilihat oleh pendeta. Namanya Buhairah. Lalu pendeta Buhairah ini melihat ciri-ciri kenabian. Apa itu? Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri lagi melindunginya. Mukjizat Nabi menurut Alkitab Injil dilindungi oleh matahari, dilindungi oleh awan. Tanda-tanda Nabi ada di zaman ini. Dia lihat lagi, dia pagi
teman bisnisnya, pamannya Nabi. Siapa namanya keponakan itu? Muhammad. Sama ini. Ciri pertama dinaungi oleh awan, ciri kedua namanya Ahmad. Ini sudah ciri kedua. Yang ketiga makin penasaran. Dari sini keponakanmu. Apa itu? Saya mau lihat belakang. Ada tanda-tanda di belakang. Karena menurut kitab mereka ada tanda-tanda kenabian, di belakangnya ada tanda-tanda kitab. Orang itu sudah Baba. Tahu Baba tuh? Tahu? Apa bahasa Indonesia ini Baba? Hah? Tanda lahir. Berikut telinga juga tanda lahir. Apa? Oke, itu di baby. Apa bahasa Indonesia Baba? Tidak ada yang penting bahasa Indonesia ada Baba ya Baba. Hitam. Lalu dilihatnya dilindungi oleh awan, namanya Ahmad, ada hitam di belakangnya. Maka pendeta Bukhaira berkata, Abu Talib, kasih pulang semuanya kemana kan? Ini dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi dia bunuh. Balik dengan. Kemudian usia 25 tahun beliau kerja bekerja dengan seorang bangsawan Mekah, orang kaya di Mekah, perempuan sudah 2 kali janda. Hidup janda. Keras juga itu. Khadijah memperkenalkan Nabi. Nabi selalu dicerita waktu jadi Nabi. Pegawai-pegawainya Khadijah. Khadijah selalu memuji Muhammad. Khadijah berkata, baiknya di pegawaiku, ya, jujur, disiplin, berlalu untung, dan tidak pernah bohong, wajahnya juga menarik. Nah, selalu diceritakan kepada asistennya. Siapa nama asistennya? Nafisa. Nafisa lalu mengambil kesimpulan, ini udara suka Muhammad. Maka Nafisa menjadi sukses. Tapi bukan yang sukses sendiri. Ini jadi sukses pilkada biasa. Nafisa berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka? Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia bos, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah menentukan dia suka sama saya. Bila Nabi tenang, saya punya urusan. Lalu datang kepada Khadijah. Sudah, bagaimana kalau ada laki-laki suka dengan tapi ini laki-laki lebih muda dari muda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Lalu dia bilang, Nabi, tenang muda, saya punya urusan. Akhirnya, inilah yang disebut tim sukses yang sama-sama menjaga harga diri kedua belah pihak. Maka menikahlah Rasulullah, Khadijah umurnya 40 tahun, Muhammad SAW usianya 25 tahun. Setelah menikah, lahir anaknya. Anak yang pertama namanya dikasih Qasim. Setelah menikah, 7 anak beliau, tapi yang terakhir namanya Ibrahim. Dari 7 anak beliau, 1 saja yang mendapati Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, yaitu macam Fatimah. Yang lain anak-anak Nabi masih usia kecil, wafat. Masih udah remaja, wafat. Beliau melihat 6 anak Rasul, dilihatnya dalam keadaan dia lihat mata kepalanya meninggal anaknya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang anaknya meninggal 6 orang. Begitu beban penderitaannya Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, beliau selalu melihat orang Mekah. Apa dia lihat? Kenapa ini orang Mekah? Dia sembah patung. Kenapa ini orang Mekah? Dia sembah berhala. Kenapa dia sembah patung? Kenapa dia sembah patung itu? Kenapa bukan sekalian bikin patung dia sembah? Maka Nabi kedua hijrah. 3 hari 3 malam dalam gua hira, pas tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Dia peluk Nabi. Lalu Jibril berkata, Iqra, Muhammad baca. Nabi berkata, saya tidak tahu baca. Baca.
saya tidak tahu baca. Belum makin keras sampai Nabi seolah-olah tidak bisa bernafas, barulah Nabi berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Ulanglah Nabi. Lalu setelah sampai di rumahnya 3 hari 3 malam, sampai di rumah beliau, kemudian Nabi berkata kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan. Khadijah tidak banyak tanya, langsung diselimuti istrinya, suaminya. Hikmah pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, contoh Khadijah. Bagaimana sifatnya Khadijah? Tidak pernah bersangka buruk kepada suami. Dengar kok. Hei, ini semua ini ada WhatsApp masuk video. Tapi dia suami tidak kenal itu kasihan. Sumpah kan, tidak kenal. Itu sana kiri. Bohong memang kok bohong. Oh, sangka baik. Kalau telepon suamimu tidak dijawab, oh berarti suamimu lagi sholat duha. Kalau telepon lagi 1 jam kemudian tidak dijawab, oh lagi gini cerai. Masuk toilet. Kalau telepon lagi belum dijawab, oh lagi rapat sama Pak Wali. Tenang perasaan. Kapan kau sangka buruk kepada suamimu, pasti kau tidak bisa tenang. Adalah orang suami istri 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 istrinya pergi diperiksa ke penyakit dokter ahli kandungan. Diperiksa kandungannya. Kata Pak dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Oh senang. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah sudah suaminya. Tapi tolong ibu ya jangan cerita nanti tidak jadi maafkan kita. Baik Pak, rahasia berdua ya. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa ditahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Datang suaminya capek, cari nafkah, kehujanan, kempes ban motornya. Baru kesana muka, assalamualaikum cintaku. Apa cinta-cinta kau? Bohong memang kau. Agak situ, apa lagi itu? Apa. Kenapa di PLN dia tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti dari kamu. Marah juga suaminya di PLN. Ada apa kau tahu istri itu terlambat 2 bulan? Karena ada catatannya Pak. Ini ada catatannya. Ada apa kau catat? Hapus. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar. Kalau saya tidak mau bayar, pasal punya Bapak diputus. Kalau punya aku kau khusus, apa ada pakai istriku di rumah? Dan terpaksa pakai dingin. Ini kalau bersangka buruk, maka berhentilah kalian sangka buruk. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, woi ibu, woi, jangan selalu curiga sama suamimu. Kau kirain aja jadi suami? Dipikir bagaimana pendidikan kau gelang supaya kau pulang kampung dihormati sekampungmu. Dipikir diberikan kau baju supaya kau bertetangga dihormati tetanggamu. Dipikir diberikan kau AC supaya tidak rusak kulitmu. Dicicilkan kau mobil, itu sama dia pikir suamimu. Mana pernah ada kau pikir cicilan mobilmu? Maka hormati suamimu. Suamiku kau bohong Ustaz, kau tidak tanggung dosanya. Makanya kalau kalian cinta kepada Rasulullah, hormati suami. Datang suami marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila akan di sisi hati rasa syahdu. Berhenti marah itu. Dan masa masuk kamar masih marah-marah ngobel-ngobel. Penuh dia dari belakang. Baru mau nyanyi. Insaflah wah. Hei, Bu, boleh marah sama suami, tapi tidak boleh. Suamiku Ustaz, pemalas. Boleh kamu kecewa, boleh kamu marah, tapi jangan menghina.
ada 4 jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Artinya bahan bakar, dia menjadi apinya di neraka. Satu di antara 4 itu adalah mereka, satu, mereka yang tidak menghargai jerih payah suaminya. 2, membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya. Makanya kalau gajinya suamimu 5 juta, hidup kok kayamu hidup 4 juta. Supaya masih ada di dunia seperti itu kalau pakai. Gajinya suaminya 5 juta, gaya hidupnya 7 juta. Akhirnya utang online dari 1 juta menjadi 10 juta, menjadi 15 juta. Akhirnya apa? Mau menderita tidak bisa tenang. Kalian berutang bukan karena tidak ada rezekimu dari Allah. Kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja, tapi seleramu yang selera tinggi. Tahu sepa? Tahu? Orang Makassar bilang sepa. Apa itu Ustaz? Selera tinggi di ekonomi pakcik. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, muliakan suamimu. Dari Allah, tidak ada keberkahan dan ridha Allah bagi istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenang kok Pak, saya bela kok semua sama istri. Saya lihat kok semua takut sama istri. Ini kok kira saya takut sama istriku? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Bu, maka bawa pulang ini ceramah malam ini, mulai besok hormati suamimu.